kegiatannya seperti itu. Dan dengan pemanfaatan lahan pekarangan ini juga kemarin kebetulan pas waktu Ibu Wakil Gubernur Bu Jihan itu juga menyempatkan hadir di desa kami di kompleks balai desa yang mungkin nanti dari Bapak Ibu kalaupun berkenan itu bisa kita antarkan di sana. Seperti itu sementara yang dapat kami sampaikan, nanti akan diperjelas oleh pemateri yaitu Bapak KDA Kecamatan Pekalongan, Mas Nurmanto beserta kawan-kawan. Yang saya hormati Bapak Korlu Kecamatan Pekalongan. Yang saya hormati juga Mas Najib selaku Wilbin di Desa Sidodadi, Pak Nasidodadi, Adijaya Dirjo, mungkin juga desa yang dari Kecamatan Pekalongan penghasil sayuran harian ya. Itu juga paling tidak ketahanan pangan keluarga itu dimulai dari keluarga. Mungkin nanti untuk ketahanan keluarga, ketahanan pangan negara itu dimulai dari satu keluarga gitu ya. Jadi caranya adalah dengan mungkin nanti menanam tanaman yang pokok yang biasa dimanfaatkan untuk sehari-hari, bisa sayuran, bayam, kangkung, taicin, cabai gitu ya. Karena kami juga di BPP memulai itu untuk setiap harinya. Mudah-mudahan itu mengurangi pengeluaran keluarga sehingga ketahanan keluarga itu semakin terjaga. Yang pertama gini Pak, saya cerita dulu kronologis awal mula pemanfaatan pekarangan ini dimulai ketika ada lomba tahun 2010, lomba desa. Alhamdulillah Sidodadi ini menjadi kandidat menjadi juara 1 untuk tingkat Provinsi Lampung tahun 2010. Kebetulan waktu itu tidak ada apresiasi anggaran sehingga Dinas Pertanian itu berupa benih sayuran, macam-macam benih sayuran. Kita perbantukan, akhirnya berkembang sampai saat ini, alhamdulillah. Dan ini menjadi produk unggulan untuk Kecamatan Pekalongan. Itu awal mulanya. Ini menjadi ikon selain daripada bibit hortikultura buah. Kalau hortikultura buah udah nasional, bahkan untuk internasional juga sudah kita masuk. Ini menjadi awal ketahanan pangan apa yang disampaikan oleh Bapak Korlu tadi, bahwa keluarga itu menjadi pondasi untuk ketahanan pangan. Biasanya yang mencari nafkah itu adalah bapaknya. Tapi dengan adanya pemanfaatan pekarangan ini, minimal ibu-ibunya ini juga memberikan dorongan, minimal dorongan dulu, semangat pada bapaknya untuk mengolah lahan, dan itu menjadi penghasilan ibu-ibunya terutama. Karena biasanya udah pekarangan itu uangnya udah dipakai oleh ibunya, bapaknya tidak lagi menguasai. Loh, itu yang terjadi yang ada di situ tadi. Mungkin untuk kecamatan lain tidak begitu. Saya membuat sebuah gambaran. Saya dulu pernah buat karya ilmiah itu yang judulnya, makanya tak terpakai sekarang ini, pemanfaatan pekarangan berbasis agribisnis. Jadi pada gambarnya gini. Dulu kalau kita bicara masalah produksi itu paling gampang. Yang paling susah itu adalah market. Pertama udah lihat, udah bisa bikin tapi nggak bisa jual, juga jadi masalah. Market ada, nggak ada niat dan tidak membudayakan juga jadi masalah. Jadi semua faktor yang menjadi masalah ini kita jadikan menjadi sebuah solusi. Pertama ada niat, habis itu dilaksanakan, tidak hanya sekedar niat, habis itu pasar memang ada. Pasar itu bisa kita cari. Kita gambarkan begini, dulu saya berpikirnya gini. Kecamatan Pekalongan kurang lebih ada sekitar 10.000 KK. Karena ada 12 desa, ada yang 1.000 lebih, ada yang di bawah 1.000 KK. Kita anggap 10.000 aja. Ketika satu keluarga itu butuh satu hari 3 ikat sayuran. Macam-macam sayuran, bisa dari kacang, bisa dari bayam, bisa dari kangkung, dari katu ataupun lain. Minimal 3 ikat sehari. Berarti butuh kali 10.000. Berarti sekitar 30.000 ikat. Itu yang dibutuhkan banyak kalau kita hitung. Oke, kita loskan 50%. Kita loskan 50%, indalalahnya hari itu dia tidak makan sayuran. Berarti sekitar 15
ribu ikat, kita buang yang 50%, 15.000 ikat. Itu harus disediakan oleh petani yang ada di kecamatan ini, terutama Pekalongan. Itu sama dengan kasus di, macam bukan kasus, nanti potensi yang ada di kecamatan lain. Ketika satu rumah 3 ikat, 50% yang melaksanakan hari itu sayuran, berarti butuh 15.000 ikat. Ketika satu ikat harga 1.000 aja, dari petani yang kita hitung, bukan di pasar ya, berarti putaran uang yang ada itu berarti 1.000 kali 15.000 ikat, berarti sekitar 15 juta. Itu putaran satu kecamatan. Nah, kembali lagi itu kan menjadi sebuah peluang pasar. Nah, kebetulan nanti kalau udah di sini penuh, ada desa-desa atau kecamatan lain yang tidak menanam sayuran, itu menjadi potensi sebuah market. Kalau di desa Sidodadi ini itu sangat luar biasa sekarang. Tapi dulu memang agak tertati-tati. Sekarang alhamdulillah, bukannya kita yang menjual, mencari pasar, tapi pasar itu yang mencari kita. Sehari, ya Bu, Bapak, bahwa di desa Sidodadi itu 3-4 mobil per hari, mobil L300 yang masuk mengambil sayuran yang ada di desa Sidodadi, baik itu sayuran bentuk daun, bisa ini contohnya, ini loncang ini dari hasil dari pekarangan. Tapi hari ini memang agak murah kalau sampai membeli, harga 20.000 ya, 20.000. Bayangin Bu, contohnya kita di depan ini salah satu contohnya. Kalau yang di sana udah pakai sprinkler semua, jadi nyiramnya tidak pakai manual lagi. 1 meter loncang ini bisa menghasilkan kurang lebih 1 meter persegi itu 2-3 kilo. Kalau kita punya pekarangan umpama 10 meter aja, nggak usah banyak-banyak, berarti penghasilan untuk loncang aja itu kali 3 taruhlah, berarti 30 kilo kali 20.000 berarti 600.000. Ini panen sekitar 2 bulanan kurang lebih udah panen. Lampung Timur.